ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il mu'allifin wa musannifin aqaddasallahu wa asrarihim wa aziz wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa man azazani ila muntaha wa ila hadrati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di majlis, masya Allah. Mudah-mudahan terus saya berikan kabar. Perkumpulan majlis ini perkumpulan yang dari zaman dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namanya Darul Arqam. Dulu punya majlis Nabi namanya Darul Arqam. Sembunyi-sembunyi. Ya, karena dulu kan pengajian Nabi itu nggak boleh sama kafir Quraisy ya. Tapi Nabi tetap nama majelisnya Darul Arqam. Darul Arqam. Nah, itu nama majelis. Nanti kalau suatu saat di RT mau ngadain majelis taklim, udah Darul Arqam. Majelisnya Nabi dulu. Dan insya Allah yang hadir hari ini nanti di hari kiamat wajahnya bersinar seperti matahari. Nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama wajahnya bersinar seperti bintang-bintang. Golongan kedua wajahnya bersinar seperti rembulan. Golongan yang ketiga nanti di hari kiamat ada wajahnya bersinar seperti matahari. Nah, pilih, bebas pilih. Cirinya apa nanti yang di hari kiamat wajahnya seperti bintang? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar. Wudu. Ada yang begitu ada? Banyak kayaknya. Kebanyakan dari alis-alisnya nih wudu setelah dengar adzan. Nah, itu ya. Masih mending udah adzan masih aja wudu terus lumayan sebatang. Ya Allah, masih separoh padahal sudah adzan. Nah, yang wajah seperti bintang, Allahu akbar, Allahu akbar, wudu dia. Dengar adzan wudu tuh. Ya itulah target lah kayak gitu ya, minimal lah tuh ya. Ini mah sudah adzan masih aja, apalagi yang rokoknya Samsu, sayang katanya nih dikit lagi. Mana yang rokoknya Samsu? Yang rokoknya Samsu pemalas tuh. Kalau rokoknya Marlboro tuh cepet ya, orang rajin tuh ya. Orang-orang Jepang itu kalau ngerokok megangnya gini Pak. Nah, itu orang Jepang. Udah gitu nggak ada orang Jepang rokoknya duduk berdiri. Kalau kita mau udah Samsu duduk, ngenyotnya lama, buangnya lama. Itu yang pas lagi banyak duit. Beda Pak, ngerokoknya yang lagi banyak duit, yang bokeh. Yang banyak duit mah begini ngerokoknya. Wah, lagi banyak duit. Kalau lagi pusing, kelihatan. Tuh. Ya, bisa dibedakan nih, ada yang ngerokok kalau lagi banyak duit beda ngerokoknya. Ngenyotnya beda, dalam. Ngeluarinnya, wah enak banget tuh. Itu lagi tanggal muda. Nah itu ada segera wudu. Yang kedua, wajah bersinar seperti rembulan. Berwudu sebelum adzan datang. Oh, ya kan? Nih, adzan jam 6 kurang seperempat, setengah 6 sudah berwudu. Tapi tetap nongkrong mah di luar, di dalam, di pos ronda, tapi sudah wudu. Atau di luar pelataran masjid, tapi sudah wudu. Nanti pada hari kiamat wajahnya bersinar seperti rembulan. Ada yang mau coba nih nomor 3, insya Allah yang hadir sekarang ngaji wajahnya bersinar seperti matahari. Amin atuh. Nah, kenapa? Dia sudah berwudu, kemudian duduk di masjid nunggu azan. Ini pasti terlibat nih kalau yang nggak batal. Tuh kan? Makanya bubar itu udah duduk. Tapi kan ini mah injury time ya. Tapi termasuklah orang yang nunggu azan. Nah, ya kan? Nah, orang yang wudu kemudian sebelum adzan sudah duduk di masjid, baru adzan berkumandang. Nah, itu nanti wajahnya bersinar seperti matahari. Kita kayaknya dapat nih yang hadir tapi ya dari maghrib sampai isya. Nah, kita kan ini nunggu adzan ya. Alhamdulillah tuh dapat tuh seminggu sekali. Jadi kita itu jangan pendek pikirannya bahwa kehidupan dunia itu sebentar. Jadi harus punya cita-cita. Nih kayak gini kan tawaran ini. Tawaran bagi yang percaya pasti mati. Nah nanti amal-amal sekarang kayak tadi sudah duduk sebelum azan, duduk di masjid. Nah nanti kalau yang bercita-cita tinggi, nanti pahala kita wajahnya bersinar seperti matahari. Alhamdulillah. Masih dalam Nasoihul Ibad halaman 78. Kemarin yang nggak hadir ya udah lewat aja tuh, resiko ya. Nomor 9.
Man. Man itu artinya barang siapa. Ada nomor 9 paling bawah ya. Kalau ngaji kayak gini, saya kasih kabar dulu ya. Makanya diingetin, lama-lama melihat Al-Quran itu kenal. Kan lama-lama kenal nih hurufnya. Man iku sopo. Nah, taroka itu meninggalkan. Nanti lama-lama nih mengenal bahasa Arab, mengenal bahasa Al-Quran. Sengaja saya buat kayak gini, pasti sama itu bahasa Arab tuh sama. Bahasa Al-Quran pun sama, walaupun nanti tidak secara sempurna tapi tahu maksudnya apa yang kita baca dalam Al-Quran. Makanya ini metodenya kayak gini. Nanti makanya ingetin, man itu sopo. Kan akan terus terulang ya. Taroka itu meninggalkan, ya kan? Rohata itu kesenangan ya. Makanya kalau kita terus menerus, lama-lama akan muncul diingatan. Ketika baca Al-Quran minimal tahu maksudnya ya. Itu karena sering gitu kan ya. Nah, nomor 9. Jangan lupa ya setiap katanya diingat. Tapi jangan dipaksa, tapi nanti lama-lama juga akan terus bertemu. Man, barang siapa. Taroka, meninggalkan. Rohata, kesenangan. Pidunya, pi-nya itu dunia itu di dunia. Soro, maka Allah jadikan yaumal kiamah, yauma itu hari, kiamat itu hari kiamat, masruron fi daris salam, kebahagiaan nanti di tempat-tempat keselamatan. Dar itu bisa negara, bisa desa ya, bisa tempat, bisa kampung. Tapi nanti di akhirat itu Allah berikan, anugerahkan, Allah jadikan ya tinggal di kampung keselamatan bagi orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Nah, ya. Kira-kira di dunia mudah merasa senang apa belum? Nah, itu bagi yang gak bersyukur luar biasa. Kalau kita lihatnya ekonomi emang berat ya. Pengen bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Satu, mau nggak bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Enggak. 2, sengsara di dunia, bahagia di akhirat? Enggak juga. Terus bagaimana tuh? 3. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat? Enggak juga. Ya wis, nomor 4 lah. Bahagia di dunia, bahagia. Itu berarti ya. 4 ya Ustaz Nur. Ini Ustaz Nur pakai udang-udang. Saya tahu sejarahnya. Tadi beliau hadir di majelis zikir Idrisiyah bareng saya. Karena dia salah seorang murid yang dicintai gurunya, bertemu dengan guru ngajinya, pulang dihibahkan sorban dari Kiai Ahmad Qurtubi, pimpinan pondok di Sukaresmi ya. Masya Allah, tuh kalau guru sudah cinta sama murid begitu. Alhamdulillah beliau guru ngaji tapi masih mau ngaji. Tuh Ustadz Nur Muhammad ya. Alhamdulillah tuh punya teman baru. Insya Allah dia akan selalu hadir di Nurul Amal.
ikut memakmurkan masjid kita. Pilih yang mana? Nomor 4. Kira-kira apa yang membuat kita bahagia? Apa, Pak? Duit. Duit ya? Tuh, iya katanya tuh. Berarti Ustaz Carkam banyak duit bahagia, duitnya ludes pusing lagi. Mau saya kasih contoh bahagia, resepnya mau? Satu, kalau pengen bahagia tapi selama-lamanya ya Pak, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tapi lama, selama-lamanya bahagianya. Satu, qasdu wajhillah, niatkan mencari ridho Allah. Tuh. Itu Pak, nomor 1. Qasdu wajhillah, niatkan segala sesuatunya mencari ridho Allah. Insya Allah tuh bahagia terus. Kerja di PT mencari ridho Allah, berdagang mencari ridho Allah, bertani mencari ridho Allah, menjadi guru mencari ridho Allah. Kalau sudah begitu, ketika bertaninya dimakan hama, emang tujuannya mencari ridho, nggak bakal marah. Berdagang bangkrut, nggak akan marah, orang tujuannya mencari ridho Allah. Tuh, itu bahagia selamanya udah. Ya, berumah tangga, bini bawel mulu. Kita baru ngomong 2-3 kalimat, bini 20 kalimat. Pulang kerja, timang minta kopi, mah ada kopi, mah ada kopi, 3. Bini kan bisa 30, kupa kopi, kupa kopi, kupa kopi, kupa kopi 4. Enggak tahu apa, 6. Dari pagi 7, ngurus bocah 8, belum masak 9, kerjain sendiri apa 11, timang bikin kopi doang 13, bunda kan sudah capek 15. Kita cuma nanya ada kopi enggak. Tapi kalau mencari ridho Allah, rumah tangga mencari ridho, enggak marah, karena mencari ridho Allah walaupun banyak bahagia udah. Nah, tuh dalam rumah tangga pun mencari ridho Allah, pasti senang. 2, resep bahagia, ridho atas segala perintah Allah. Ini ngaji perintah Allah bukan? Udah. Ya, ngaji itu perintah Allah. Tapi kalau enggak ridho atas perintahnya, males banget ngaji. Ini jangan-jangan ini karena komando Ustadz Carkam bisa banyak begini. Tolong ya Pak, ridho. Jangan cuma atas perintah ketua DKM, ridholah, karena pengajian itu perintah Allah. Al ilmu dalilul amal, ilmu itu petunjuk amal. Bagaimana wudhunya sekarang, sudah betul? Masih ingat ya? Kan wudhu yang benar, masih ingat? Basuh jari-jari, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, basuh sampai 2 pergelangan. Kemudian kumur, sunnahnya 3 kali,
hirup pakai hidung, buang istinsar pakai tangan kiri. Ingat sampai situ. Kemudian membasuh wajah, ambil dengan dua telapak tangan, jatuhkan dari atas. Jatuhkan dari atas. Praktek lagi nih. Jatuhkan dari atas. Nawaitul wudu'a. Jari-jarinya yang telunjuk ke sini, ke ujung mata dalam, kemudian digeser ke ujung mata luar, baru ke janggot. Kalau yang gondrong digosok-gosok, ya, duduk, paham? Nah itu ada jenggotnya tuh, gini-gini ya. Kalau Ustadz Ujang cukuplah segini. Tapi yang gondrong, perhatikan, ambil air wudhu, jatuhkan dari atas, nawaitul wudu'a, kemudian nih lihat nih, telunjuknya masukkan ke ujung mata dalam, kemudian digeser ke ujung mata luar, baru kemudian ke jenggot, baru digini. Nah, gitu ya, paham? Tuh. Bagaimana mengusap sebagian rambut? Habis wajah apa? Tangan. Ilal mirfaqaini, berarti ila itu ke, ini siku, berarti begini. Kucurkan, baru tuh, ya kan? Tuh ya. Kanan, baru kiri juga, baru diusap. Sampai sini, sampai otot. Memang aturannya sampai siku, tapi lebih aman ambil sampai otot. Nah, paham? Oke. Habis tangan apa? Membasuh sebagian rambut. Basahi, ingat, basahi dua-duanya, baru gini. Ke belakang. Tarik ke depan lagi. Nah, begitu. Ya. Paham ya? Sunnah-sunnahnya. Ini wudhu yang sempurna. Ya. Jadi setelah telinga, setelah wajah, tangan, basahin, baru tarik dari depan, balikin. Nah, gitu ya. Habis ini apa? Telinga, pasangkan dua telunjuknya, masukkan ke lubang, baru jempolnya ke belakang, tuh. Ya. Jangan jilat. Nah, ya, paham. Nah, itu kan al ilmu dalilul amal. Ilmu itu Google Map-nya amal, gitu ya. Makanya ini ngaji itu perintah Allah, ya. Nah, baru nanti kaki sampai betis biar aman. Nah, kalau dalam aturannya kan dua mata kaki, tapi basahinya sampai betis. Nah, itu ya. Insya Allah. Nah, kalau ngajinya itu adalah ridho, perintah, ya udah ikhlas, jangan jadi beban, ya. Jadi udahlah setting sekarang, setiap malam Senin posisikan hati kita ridho, ini perintah Allah. Nah itu ya. Jadi nanti oke lah, sekarang mungkin masih based on instruksi ketua DKM, buang nanti, ya. Insya Allah saya ridho ngaji perintah Allah. Karena ngaji itu adalah ada ilmunya, dan ilmu adalah petaknya ibadah. Nah, tadi seperti wudhu, kalau nggak ngaji kan ya. Makanya saya di rumah saya suka ngintip bagaimana mandinya istri, tapi ngintip enggak, kalau istri nggak diintip, cuma ngasih tahu doang. Kalau wudhunya saya intip dari belakang, oh wudhunya begitu. Anak saya, wudhu tuh sampai sini Pak. Jangankan wudhu, mandi aja kayak capung anak saya tuh, si Afan tuh. Takut air tuh anak saya yang kedua itu. Tapi wudhunya saya intip, wah wudhunya begitu. Baru ketahuan, yang bener, balik lagi dia. Nah, kita sebagai suami kan bertanggung jawab nih ya. Nanti di rumah ajarkan istri, anak cara berwudhu, ya gitu ya. Begitu ya. Nah yang kedua, kalau pengen bahagia, kan kalau yang nggak ridho mah perintah aja tuh kesel Pak.
Aing mau Ustaz Carkap ngajak ngaji, ada acara lagi, kan stres ya. Jadikanlah perintah ini, walaupun sekarang masih berdasarkan instruksi ketua DKM, hilangin nanti. Kita harus ridho kalau ngaji itu perintah Allah. Nah, siapa yang anaknya mondok? Saya selalu mengecam orang tua yang anaknya mondok. Anak suruh mondok, bapaknya malas ke masjid. Padahal di pondok tuh tidurnya kurang tidurnya. Minimal itu jam 10 baru tidur. Jam 4 harus bangun. Harus ikut berjamaah. Belum kajian subuhnya. Break sebentar mandi sekolah. Habis sekolah nanti sebentar ngaji lagi. Bapaknya di rumah nonton TV baik. Atau minimal nih bapaknya yang mondokin bocah tuh rajin-rajin ke seminggu sekali mah gitu maksudnya. Ini mah semangat mondokin bocah, bapaknya malah santai-santai baik. Saya waktu mondokin bocah, bener saya harus rajin ngaji Pak. Karena saya lihat di pondoknya itu padat aktivitasnya. Kalau saya bersenang-senang, saya malah sedih lihat anak saya tersiksa tuh di pondoknya. Jadi orang tua yang bagus itu, ketika mondok, dianya harus pukul diri sendiri. Masa kita enak-enakan tidur, bocah kita itu kasurnya rame-rame, kita nyaman pakai AC, kasurnya empuk. Coba anak kita mondok itu, susah Pak, makan aja antri, tidur aja berdesak-desakan. Yang bagus mungkin kasurnya bagus, tapi yang sekolahnya biasa saja, sekamar tuh 30. Nah, kita yang mondokin jangan coba-coba bersenang-senang. Ingat anak kita sengsara. Minimal maksudnya orang tua yang mondokin bocah kita rajin ngimbangin loh. Anak kita capek lah ngaji juga kita. Gitu. Minimal ya. Nah, kembali. Resep bahagia yang kedua adalah ridho atas perintah Allah. Seperti ngaji ini ridho ya. Udahlah, instruksi Ustaz Sarkam udah buang aja. Sekarang kita ridho lah ngaji ya. Walaupun tetap dia harus ngingetin kan, kita emang kalau nggak diingetin mama enak gitu ya. Yang ketiga, ar-ruju'u ilallah, balikin kepada Allah. Ar-ruju'u ilallah, balikin kepada Allah. Apapun itu, kembalikan semuanya kepada Allah. Punya rezeki dari Allah, punya jabatan dari Allah, rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki keluarga itu dari Allah. Kalau sudah memahami sampai hati itu dari Allah, ketika kehilangan dia tidak akan bersedih. Ya memang dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah itu ya resep bahagia. Insya Allah kalau sudah paham tentang resep ini bahagia, yakin bahagia. Satu, niatkan semuanya mencari ridho. Yang kedua, ridho atas perintah Allah dan larangannya. Yang ketiga, kembalikan semuanya pada Allah. Apa yang kita miliki itu dari Allah, ya yakini itu dari Allah. Maka ketika diambil, ya emang punya Allah, pasti bahagia. Nah itu ya. Nah kembali ke tema bahwa orang yang meninggalkan kesenangan dunia, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kebahagiaan di tempat-tempat keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nomor 10. Wal asiru, 10. Man, barang siapa taroka, meninggalkan al haroma, yang haram-haram, soro, nanti, yauma, di hari, al kiamati, di hari kiamat, fi jiwaril anbiya, bertetangga dengan para nabi. Tapi ya berat. Kata Bang Haji, kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kan susah ya. Nah, Agustusan daftarin ya.
Itulah perangkap setan tuh. Aduh. Bisa nggak kira-kira kalau kita buka lembaran keduanya, maksudnya haramnya apa? Fil makili, dalam makanan, ya, wal masyaribi, minuman, itu ada di situ di lembaran keduanya. Wal malabisi, pakaian, wal akwali, ucapan, ya ada lembar keduanya, ada ya. Wal af'al, perbuatan, tuh makanan. Yang haram-haram jangan dimakan. Minuman yang haram-haram jangan dimakan. Pakaian mungkin kita aman, tapi istri kita senam. Sekarang kan lagi banyak olahraga ya di kejuaraan dunia tuh. Coba nonton voli. Kalau voli Indonesia masih sopan, legging. Tapi kalau volinya kelas dunia, kan celananya paha lebih ya. Itu pakaian. Di Indonesia ada yang begitu pakainya. Kalau lihat voli dunia kan pakainya sampai tinggi ya. Nah itu wal malabisi, pakaian. Akwal, ucapan. Af'al, perbuatan. Kalau bisa meninggalkan yang haram dari makanan, minuman, pakaian, ucapan dan perbuatan, soro yaumal qiyamah fi jiwarillah. Bayangin Pak, bertetangga dengan para nabi. Lagi-lagi ini tawaran bagi yang percaya. Kira-kira kalau kita bertetangga dengan Prabowo, senang nggak? Lo bayangin bertetangga dengan Nabi, deket loh. Dia miliki kiamat deketan sama Nabi. Tapi ya itu resikonya. Wah, yang haram-haram kuat apa enggak gitu loh ya. Mata, kalau pulang kerja balik di pabrik aman, keluar wah repot nih pandangan mata ya. Bismillah lah namanya ngaji, mudah-mudahan ada sedikit-sedikit perubahan ya daripada enggak ngaji. Ada informasi, ini ada informasi bagi yang meninggalkan yang haram-haram, maka nanti di surga bertetangga dengan para nabi. Sebelas, mantaroka, barang siapa meninggalkan, nadro itu penglihatan, fil haromi, di dalam hal-hal yang diharamkan, fid dunya, aprohallahu ainahu, maka Allah akan anugerahkan, Allah berikan kebahagiaan, ainahu, matanya, mata kita, yaumal kiamati, di hari kiamat, fil jannati, di surga. Nah ini nih urusan laki-laki, pandangan mata yang paling berat ya. Ustaz Jang, Ustaz Jang masih suka yang indah-indah? Kalau laki-laki katanya sampai aki-aki tetap, sampai doyan susu sampai aki-aki tetap. Kalau laki-laki ya, jadi enggak ada sapihnya laki-laki mah. Sampai tua tetap doyan susu ya.
Hah? Doyan ya? Nah itu laki-laki itu kelemahan kita itu berat menjaga pandangan mata. Aduh, saya teh kalau ngaji kayak gini berat sebenarnya. Soalnya belum bisa sayanya. Tapi ya ini redaksi kitabnya begini ya. Kalau kita tasawuf itu begitu berat sebenarnya. Disuruh menjaga pandangan mata. Kalau lihat yang semok-semok harusnya istighfar. Tapi istighfarnya rapat ininya. Jangan carang. Istighfar ini ya carang. Ada istighfarnya begini. Jangan begini. Kayaknya kita dosa dari mata aja susah hilangnya. Hah? Iya. Tapi pernah bersyukur nggak bisa memandang? Syukurnya juga nggak tahu. Saya walau alam ada ya Allah, alhamdulillah sampai sekarang pandangan saya masih bagus. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kelihatan dari alisnya nggak ada yang ngomong kayak gitu. Nggak ada. Yakin 1000% nggak ada. Ketika habis sholat, ya Allah, terima kasih. Ini hidung masih bisa menghirup, mulut masih bisa bicara, telinga ya Allah masih bisa mendengar, mata ya Allah masih bisa memandang. Nggak ada. Yakin di antara yang hadir nggak ada. 1000% nggak ada yang berdoa begitu. Nggak ada. Padahal dulu Allah pernah punya hamba hidupnya 500 tahun, tinggalnya di gunung. Gunungnya itu ada di tengah-tengah lautan luas. Hanya ibadah, turun ambil wudhu, naik ke atas lagi sholat. 500 tahun nggak ada WA, nggak ada scroll TikTok, nggak ada. Hidupnya 500 tahun, tinggalnya di gunung, gunungnya itu dikelilingi lautan luas membentang. Kira-kira potensi maksiat ada nggak? Nggak ada. Dia berdoa, ya Allah, nanti kalau saya tiba ajal, wafatkan saya dalam keadaan sujud. Doanya begitu. Nggak punya dosa karena emang nggak ada fasilitas, ibadah terus 500 tahun, doanya ya Allah, ketika suatu saat saya nanti meninggal dunia, wafatkan dalam keadaan sujud. Ini juga saya nggak yakin ada yang berdoa begitu di sini. Nggak ada. 1000% nggak ada. Padahal hidupnya bergelimang medsos, dikit-dikit TikTok, dikit-dikit YouTube, dikit-dikit WA-an, dikit-dikit scroll. Nggak ada yang doa seperti itu. Ini hamba Allah ibadah 100, hidup 500 tahun, ibadah terus, tinggal di gunung, gunung berada di lingkungan lautan yang membentang luas, nggak ada medsos. Doanya wafatkan aku dalam keadaan sujud. Dikabul sama Allah. Meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi. Benar, meninggalnya sujud, dikabul. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga birahmati, karena rahmatku. Tahu? Protes itu. Hamba yang meninggal dunia protes. Mana ibadah saya? Yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Masa saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu ya Allah? Mana ibadahku yang 500 tahun? Kata Allah kepada malaikat, malaikat sini, coba timbang nikmat mata dia
dengan ibadah 500 tahun beratan mana? Setelah ditimbang beratan nikmat, matanya bisa memandang, ibadah 500 tahun gak ada apa-apanya ditimbang dengan matanya yang bisa melihat. Masya Allah, kita aduh, nggak ada harapan kayak masuk surga. Baru tuh orang yang meninggal nyerah, baik ya Allah, kalau begitu saya masuk karena rahmat. Nah, mudah-mudahan kita hadir ini di samping qad ghafarallahu dzunubahum wa budilat sayatikum hasa, di samping diampuni dosa, rahmat-rahmat Allah turun kepada kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Cukup ya? Nah, kita sudah nunggu azan ya. Insya Allah nanti bersinar seperti matahari. Yang nggak batal ya. Ya, udah punya wudhu kan? Alhamdulillah. Tuh sampai nomor 11. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullah rabbil baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan makbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan makbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan makbula. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.